Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal PPPK, kompetensi teknis perencana ahli pertama. Tapi yang part kedua kali ini berbeda dengan part sebelumnya. Kali ini Kakak membahas soal yang disertakan dengan pembahasan. Dan di sini soal-soal yang Kakak sajikan, soal-soal terbaru sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silakan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini. Selamat menonton! Baiklah, kita mulai pada soal yang pertama. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan gender adalah A. Manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin. B. Laki-laki diwajibkan menjadi kuat dan dilarang menangis oleh orang tuanya. C. Secara biologis, perempuan lebih teliti dibanding laki-laki. D. Secara fisik, laki-laki cenderung lebih kuat dibanding perempuan. Ataukah E. Perempuan memiliki fisik yang cenderung lebih kecil dibanding laki-laki. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pembahasannya, karena pada dasarnya manusia dilahirkan dengan satu jenis kelamin, sehingga sosialisasi sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan gender, di mana gender merupakan konsep yang membedakan peran laki-laki dan peran perempuan melalui proses sosialisasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut ini yang menggambarkan cara kerja gender dalam masyarakat, yaitu A. Perempuan dianggap hanya berperan dalam pekerjaan domestik. B. Laki-laki dapat menjadi pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga. C. Perempuan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai prestasinya. D. Laki-laki dapat menggunakan produk perawatan wajah sesuai kebutuhannya. Ataukah E. Perempuan menjadi pemimpin karena kemauannya sendiri. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik mulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pembahasannya, karena secara sederhana, pekerjaan domestik menggambarkan tentang pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan rumah tangga. Peran gender yang terdapat dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang selalu saja merujuk pada konsep patriarki, sehingga sering memunculkan peran gender yang tidak seimbang. Oleh karena itu, opsi A paling sesuai menggambarkan cara kerja gender dalam masyarakat. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah bersifat informatif, yaitu A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah hanya sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan. B. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkan berbagai ide dan gagasan mereka. C.
C. Kedalaman perlibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung pada seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya. D. Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediakan ruang dan kelembagaan keterlibatan warga dalam proses kebijakan. Ataukah E, dalam ruang ini, kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tetapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Karena pada dasarnya, derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah bersifat informatif, yang artinya sebuah pemerintah daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif. Apabila pemerintah hanya sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, opsi A paling sesuai sebagai jawaban untuk soal di atas. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tahap utama yang perlu dilakukan dalam merumuskan rencana struktur ruang adalah sebagai berikut, kecuali A. Analisis kondisi sosial ekonomi wilayah. B. Penentuan arah pembangunan berdasarkan potensi wilayah. C. Analisis distribusi penduduk dan penggunaan lahan. D. Pengendalian kualitas lingkungan wilayah. Ataukah E. Penggunaan berdasarkan wilayah dan pengendalian kualitas. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik, dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun tahapan-tahapan utama yang perlu dilakukan dalam merumuskan rencana struktur ruang meliputi kondisi sosial ekonomi wilayah, penentuan arah pembangunan berdasarkan potensi wilayah, analisis distribusi penduduk dan penggunaan lahan, serta penggunaan berdasarkan wilayah dan pengendalian kualitas. Jadi, berdasarkan hal tersebut, opsi D tidak termasuk ke dalam salah satu tahapan dalam merumuskan rencana struktur ruang. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Hal di bawah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD kecuali A. Bapeda menyiapkan rencana awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP nasional. B. Bapeda menyelenggarakan musrembang penyusunan RKPD. C. Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrembang. D. SKPD menyesuaikan rensra SKPD dengan RPJMD. Ataukah E. Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD. Silakan dijawab mulai selama 5 detik, mulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, adapun beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan RKPD adalah sebagai berikut. A. Bapeda menyiapkan rencana awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP nasional. B. Bapeda menyelenggarakan musrembang penyusunan RKPD. C. Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrembang. D. Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD. Kita lanjutkan pada soal nomor 6.
Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut. Kecuali A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. B. Menyesuaikan renstra SKPD dengan RPJMD. C. Menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. D. Mendapatkan aspirasi masyarakat. Ataukah E. Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggung jawab pembangunan. Silahkan dijawab mulai dari sekarang selama 5 detik. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, adapun arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dikerangkai dalam tujuan sebagai berikut, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum, mendapat aspirasi masyarakat, dan menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggung jawab pembangunan. Oleh karena itu, opsi B bukan termasuk dalam arti penting partisipasi masyarakat dalam perencana pembangunan. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Dalam teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar, apa yang dimaksud dengan survei partisipatif? A. Survei yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat. B. Survei yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan masukan dan perencanaan pembangunan. C. Survei yang dilakukan oleh pihak swasta untuk mengetahui potensi pasar di suatu wilayah. D. Survei yang dilakukan oleh lembaga riset untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan. Ataukah E. Survei yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat untuk mengukur kepuasan tersendiri. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Survei partisipatif dalam perencanaan pembangunan tingkat dasar maksudnya adalah survei yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan masukan dan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Diharapkan rencana pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dalam teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar, apa yang dimaksud dengan input-output? A. Analisis yang mengidentifikasi hubungan timbal balik antara berbagai sektor dalam perekonomian. B. Analisis yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari proses proyek pembangunan. C. Analisis yang mengidentifikasi potensi pendapatan dan peluang investasi suatu wilayah. D. Analisis yang mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ataukah E. Analisis yang mengidentifikasi dalam pertumbuhan suatu wilayah tertentu. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Dalam teknik perencanaan pembangunan tingkat dasar, input-output adalah analisis yang mengidentifikasi hubungan timbal balik dalam berbagai sektor perekonomian. Analisis ini melibatkan pendekatan matematis yang menggambarkan aliran barang dan jasa antar sektor, konsumsi dan investasi, serta dampak perubahan dalam satu sektor terhadap sektor-sektor lainnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Tahap apa yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tingkat dasar? A.
evaluasi dan monitoring. B. Identifikasi masalah dan kebutuhan. C. Pengambilan keputusan. D. Pelaksanaan dan evaluasi program. Ataukah E. Mengeksekusi pelaksanaan dalam evaluasi program. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun tahapan yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tingkat dasar adalah identifikasi masalah dan kebutuhan menjadi prioritas utama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga opsi B adalah jawaban yang sesuai. Kita lanjutkan ke soal nomor 10, soal terakhir. Metode perencanaan apa yang biasanya digunakan dalam perencanaan pembangunan tingkat dasar? A. Perencanaan partisipatif. B. Perencanaan responsif gender. C. Perencanaan proyek. D. Perencanaan strategis. Ataukah E. Perencanaan program? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Metode perencanaan yang biasanya digunakan dalam perencanaan pembangunan tingkat dasar adalah perencanaan partisipatif, di mana perencanaan ini merupakan metode perencanaan yang biasanya digunakan dalam perencanaan pembangunan tingkat dasar. Melalui metode ini, aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam proses perencanaan, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti request yang terbanyak yang akan kakak bahas melalui video ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.